Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Etika Bisnis Islam. Saya Kartika Chandra Kirana Hadi bersama teman saya Diah Seriuningsi dan Adven Fikri akan memaparkan materi mengenai Rasulullah dan karir bisnisnya. Saya Kartika Chandra Kirana Hadi akan menjelaskan materi mengenai kelahiran Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dikatakan tahun Gajah karena pada tahun itu pasukan Abrahah datang dengan menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang merupakan anak kesayangan dari Abdul Muthalib yang berasal dari suku Quraisy, di mana suku Quraisy ini sudah turun-temurun menjadi penjaga Ka'bah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dikarenakan ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Nabi Muhammad lahir di kediaman kakeknya di Mekah di rumah Abdul Muthalib dengan dibidani oleh Asy-Syifa, yaitu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Ibu susuan Nabi Muhammad bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu, di mana bayi yang lahir maka akan dicarikan seorang ibu susuan baginya. Hal ini bertujuan agar anak tersebut terhindar dari penyakit yang sedang mewabah pada waktu itu, agar otot-ototnya bertambah kuat, serta ibu susuannya dapat mengajarkan bahasa Arab. Pada awalnya, Halimah ini merasa enggan untuk membawa Nabi Muhammad, dikarenakan Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim yang ditakutkan dia tidak akan mendapat bayaran yang cukup. Namun, karena tidak ada lagi bayi yang dapat disusuinya, maka akhirnya dengan terpaksa dia pun membawa Nabi Muhammad. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad ikut ibunya pergi berziarah ke makam sang ayah. Namun ketika hendak pulang ke Mekah, tiba-tiba di tengah perjalanan, sang ibu sakit, kemudian wafat dan dikuburkan di Abwa. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Namun setelah 2 tahun, kakeknya pun meninggal dunia, dan Rasulullah pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pamannya inilah nanti yang akan mengenalkan dunia perdagangan kepada Nabi Muhammad. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diah Seriuningsi akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang B. Perjalanan dagang Rasulullah SAW. Pada awal remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja, beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sya'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pekerjaan mengembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi. Karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan serta keterampilan dan tindakan. Mengembala kambing menjadi modal awal Nabi Muhammad dalam melatih diri untuk belajar bagaimana caranya mengatur, menjaga, dan mengembangbiakan kambing, sehingga akan tertanam jiwa manajemen. Nabi Muhammad mengenal perdagangan di usia 12 tahun atau diistilahkan dengan magang internship. Usia 17 tahun beliau sudah membuka usaha sendiri. Waktu itu pamannya menganjurkan untuk berdagang agar dapat mengurangi beban keluarga. Diistilahkan dengan business manager. Ketika penduduk Mekah mempercayakan pengelolaan perdagangan mereka kepada Nabi Muhammad, beliau menjadi investment manager. Dan saat beliau menikah dengan Khadijah, beliau menjadi business owner. Dan ketika usianya menginjak usia 30 tahunan, beliau menjadi investor.
dan mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat. Status beliau telah mencapai kebebasan uang atau financial freedom. Dan waktu Nabi Muhammad SAW masa mudanya berjulukan Al-Amin karena memiliki kredibilitas tinggi dalam dunia entrepreneur. Kepercayaan adalah modal yang paling besar. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Arifin Fikri ingin melanjutkan pembahas yang selanjutnya, yang bagian C, yaitu bisnis setelah kerasulan. Saat Nabi Muhammad menjadi rasul, kegiatan berbisnis beliau menjadi kurang. Ini dikarenakan beliau mulai menyiarkan agama Islam kepada masyarakat Mekah. Walaupun telah banyak melakukan dakwah di Mekah, namun hal itu tidak mengurangi perhatian beliau terhadap aktivitas perdagangan yang dipimpinnya. Karena perjalanan dakwah beliau di Mekah mendapatkan penolakan keras dari penduduk Mekah. Beliau dan para pengikutnya pindah ke Madinah, Yathrib, setelah diadakan perjanjian. Di Madinah, Nabi Muhammad diangkat sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama oleh seluruh masyarakat Madinah. Aktivitas bisnis Rasul berubah total di Madinah. Dari seorang pelaku bisnis menjadi pengawas yang aktif hingga akhir hidupnya. Beliau mengawasi jalannya mekanisme perdagangan di pasar Madinah dan sekitarnya. Agar tetap berlangsung secara islami, harta kekayaan pun sedikit demi sedikit berkurang karena digunakan untuk berbagai hal. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan, beliau tidak menyimpan kekayaan di rumah beliau. Salah satu teladan yang menjadi acuan umat muslim dalam membangun bisnis, terutama dalam hal perilaku, kita perlu merujuk pada tokoh yang paling agung teladan umat muslim di muka bumi, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baidawi 2010 menyatakan dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki etika berikut ini. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berbisnis sebagai sebuah kepercayaan. Beliau selalu berperilaku jujur dalam bermuamalah. Hal ini sesuai sabda Rasul, yakni siapapun yang membuat penipuan itu dari golongan kami. Hadis riwayat Al-Khuzwani. Beliau juga bersabda, tidak baik seorang pedagang yang memiliki aib kecuali ia menerangkan aibnya. Dua, tolong menolong ataupun memberikan kebermanfaatan terhadap orang lain. Pelaku usaha sudah seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, namun harus memiliki perilaku yang ta'awun atau tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama dalam usaha. Ketiga, dilarang gharar, baik takaran, ukuran maupun penimbangan harus sesuai. Dalam berbisnis, penimbangan yang sesuai adanya dan tepat wajibnya diutamakan. Sebagaimana firman Allah, celakalah untuk orang yang tidak jujur, yakni orang yang jika menerima takaran dari yang lain, mereka meminta dicukupi, dan jika mereka membuat takaran atau penimbangan sesuai bagi yang lain, mereka mengurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 123. 4. Dilarang mengejek usaha lain supaya membeli terhadapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian menjual memiliki tujuan dalam menjelekkan apa yang dijual yang lainnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kelima, dilarang menumpuk-numpuk harta, melakukan menumpuk-numpuk atau menimbun harta pada masa tertentu
tertentu yang memiliki tujuan supaya harganya meningkat, kemudian dapat keuntungan besar yang didapatkan. Dalam kegiatan ini, Nabi sangat tidak membolehkan etika bisnis seperti ini. 6. Dilarang monopoli menguasai suatu hak milik untuk memperoleh keuntungan. Ini merupakan sifat buruk dari kapitalis. Hal ini sangat tidak diperbolehkan oleh Islam. 7. Komoditas yang diperdagangkan harus halal dan suci, bukan barang-barang yang terlarang. Sesuai sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah melarang bentuk usaha miras, bangkai, babi maupun patung. Hadis riwayat Jabir. 8. Kegiatan usaha yang dilakukan harus terhindar dari riba. Sebagai firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, maka lupakan sisa-sisa riba bila kamu beriman. Sebab itu Allah dan Rasul mengabarkan perang pada riba." Kesembilan, dalam suatu usaha dilakukan dengan dasar saling ridho tanpa dipaksa. Sesuai firman Allah, "Hai orang yang beriman, tidak boleh kamu saling memakan harta sesama melalui jalan yang batil, kecuali melalui cara usaha yang saling suka di antara kamu." Dan yang 10, membayarkan gaji sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah pada karyawan sebelum ia kering keringatnya." Hadis ini menjelaskan bahwasanya dilarang menunda-nunda upah pegawai. Pembayaran upah mesti sesuai pada kerja yang dilaksanakan. Adapun landasan normatif yang tertera dalam Al-Quran terkait etika bisnis yang diajarkan Rasulullah, yaitu yang pertama, berbisnis itu harus didasari dengan mengutamakan ketauhidan guna memperoleh keterpaduan antara agama, ekonomi, dan sosial. Hal ini bertujuan agar pelaku bisnis menghindari sikap buruk dalam menjalankan kegiatan bisnis seperti adanya diskriminasi. Al-Hujurat ayat 13. Terlalu fokus pada keuntungan dari kehidupan dunia sehingga melupakannya. Al-An'am ayat 163. Dan melakukan penimbunan barang. Al-Kahfi ayat 46. Kedua, berbisnis haruslah didasari keadilan, karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki perilaku yang seimbang terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta lingkungannya. Ayat yang menjelaskan tentang dasar keadilan dalam muamalah terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, "Dan orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." Yang ketiga, tidak ada yang memaksa dalam melakukan bisnis, melainkan atas kehendak. Dengan kata lain, seorang bebas untuk menentukan suatu transaksi ataupun tidak. Seseorang akan memilih mana yang harus ia jalankan, dan ia pun harus menanggung konsekuensinya secara utuh. Firman Allah tak lain menjelaskan tentang pilihan hidup manusia tertera dalam Al-Kahfi ayat 29, yang mana artinya, "Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendak beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." Yang keempat, bertanggung jawab dalam mengelola bisnis merupakan hal yang terpenting yang mesti dimiliki pembisnis. Contohnya, pembisnis harus memiliki tanggung jawab terhadap perhitungan margin yang diperoleh sehingga margin tersebut dapat dialokasikan untuk pribadi dan sosial. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 38, yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai Rasulullah dan karir bisnisnya. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kami. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.